Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bersama teman kelompok saya akan menjelaskan apa itu CPU atau Central Processing Unit. Nah, di kelompok satu ini kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Siti Nurhalisa, teman saya Ismayanti, Rahwan, Hairil Ma'arif, Muhammad Fadil Dinasa, Abdul Kudus, dan Angga Yarminto. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari CPU itu sendiri. Nah, CPU atau Central Processing Unit itu adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Nah, CPU ini merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Secara umum, CPU itu sendiri bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah data yang masuk ke dalam komputer, serta menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Nah, dengan adanya CPU ini, komputer dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari CPU. CPU sendiri ini terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Di antaranya yaitu 1. Arsitektur CPU. Arsitektur CPU ini merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, di antaranya register, ALU, dan control unit. Yang kedua, clock speed. Clock speed ini merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Clock speed dinyatakan dalam satuan Hertz atau megahertz. Semakin tinggi clock speed yang dimiliki oleh CPU, maka semakin cepat pula CPU dapat menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang ketiga ada core. Core merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Saat ini, beberapa jenis CPU memiliki lebih dari satu core, sehingga dapat menjalankan lebih dari satu instruksi secara bersamaan. Yang keempat ada chains. Chains merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya chains ini, CPU dapat mengakses data lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Yang kelima ada heatsink. Heatsink dan fan merupakan bagian dari CPU yang bertugas menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya keluar dengan bantuan fan. Keenam, arithmetic logic. Unit merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketujuh, bus interface. Unit merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer, seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Yang kedelapan, control unit merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data, dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain di komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahwan D022005. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang CPU, yaitu sejarah CPU atau Central Processing Unit berawal dari perkembangan teknologi komputer pada tahun 90-an. Pada awalnya, CPU merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari beberapa rangkaian komponen elektronik yang digunakan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Pada tahun 1991, John Atanasoff dan Clifford Bernie mengembangkan sebuah mesin komputer yang disebut Atanasoff-Berry komputer atau ABC.
yang merupakan salah satu mesin komputer pertama yang memiliki CPU. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah memori, unit pemrosesan, dan unit kontrol. Pada tahun 1993, John Mauchly dan J. Presper Eckert mengembangkan sebuah mesin komputer yang disebut Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disingkat dengan ENIAC, yang merupakan mesin komputer pertama yang memiliki CPU yang dapat diprogram. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah memori, unit pemrosesan, dan unit kontrol. Fungsi CPU atau Central Processing Unit adalah inti dari sebuah komputer yang menangani semua instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi semua perintah yang diberikan kepada komputer tersebut, baik itu dari sistem operasi, aplikasi, atau input yang diberikan oleh pengguna. Secara umum, CPU itu memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama itu menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan oleh sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna. Yang kedua itu mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer, termasuk hard drive, peripheral, dan perangkat jaringan. Yang ketiga itu mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer tersebut, termasuk pengiriman data ke layar printer dan yang lain-lain. Yang keempat itu menjalankan perhitungan matematika yang rumit, seperti yang dibutuhkan pada menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data. Secara umum, CPU adalah bagian terpenting dari sebuah komputer dan bertanggung jawab untuk menjalankan sebagian besar proses yang terjadi di dalam komputer. CPU memiliki kecepatan yang tinggi dan dapat mengeksekusi instruksi dengan cepat, sehingga memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengelolaan data dengan cepat.